Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan aliran dana ke terduga pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana sebesar 7,9 juta euro dari September 2020 hingga Desember 2021. Ya, dan sudah bergabung bersama kami Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Selamat malam Pak Ivan. Pak Ivan, bagaimana kemudian PPATK ketika penelusuran yang dilakukan oleh PPATK hingga kemudian mendapat kesimpulan bahwa dana ini kemudian lari ke Pulau Karibia. Ini bagaimana Pak proses dari penelusuran yang dilakukan oleh PPATK? Ya, terima kasih Mbak Zakia dan Mbak Zilvia. Jadi PPATK sudah melakukan proses analisis kan sudah sekitar 6 bulan ini ya. Dan proses itu tidak hanya kita lakukan di dalam negeri, jadi kita sudah melakukan upaya analisis, kita meminta para perbankan, penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi terkait dengan nama-nama tertentu. Kita juga kerjasama dengan FIU ya, Financial Intelligence Unit atau PPATK di masing-masing negara, di beberapa negara. Dan kita menemukan juga laporan dari beberapa FIU kepada Indonesia, dan ada beberapa laporan yang jumlahnya signifikan. Salah satunya adalah terkait dengan transfer yang hampir 8 juta euro tadi yang disampaikan oleh Mbak. Itu terkait dengan satu entity hukum corporation ya yang ada di negara Kingston. Itu Mbak. Oke, Pak Ivan, apakah memang dari penelusuran yang dilakukan PPATK terlihat jelas bahwa yang melakukan transfer itu salah satunya adalah Indra Kents ditransfer ke pemilik Binomo? Ya, kita melihat memang kalau mengenai nama-nama Ika atau siapapun juga itu semua sudah terdeteksi ya transaksinya. Dan upaya untuk kemudian mengaburkan transaksi itu justru memperkuat adanya tindak pidana pencucian uang. Jadi misalnya dia kemudian menarik uangnya pasca mulai terblow up-nya kasus ini, itu justru menguatkan terjadinya tindak pidana pencucian uang atau terjadinya tindak pidana atau terjadinya upaya penipuan ya. Kalau memang bisnis biasa kan dia tidak perlu khawatir untuk dilacak sekalipun karena legal dari bisnisnya kan bisa dijelaskan. Tapi setelah PPATK melakukan penelitian memang ditemukan orang-orang tersebut melakukan transaksi tidak hanya di dalam negeri tapi juga keluar negeri gitu Mbak. Oke, dengan baik. pihak-pihak lain, banyak sekali pihaknya. Oke, baik Pak, terkait dengan transaksi Pulau Karibia ini, apakah hanya dari Pulau Karibia ini atau ada negara-negara lain? Dan yang di Pulau Karibia ini apakah individu atau organisasi atau korporasi? Yang di Karibia ini dia korporasi ya, dia itu adalah pemilik platform dari Binomo. Jadi pemilik platform Binomo itu ada di sana yang kita lihat. Makanya kemudian dia melakukan transfer ke pemilik platform Binomo yang kita sebut dengan D Corporation tadi. Nah, begitu kita konsultasi dengan FIU setempat, diketahui bahwa D Corporation tadi juga melakukan transfer dengan sebuah perusahaan lain ya yang ada di sana. Nah, perusahaan di Seychelles ya. Seychelles itu kan salah satu tax haven country ya. Nah, perusahaan inilah yang kemudian kita lihat terkait dengan judi online di Rusia. Jadi itu kan berlapis kan, layering ya, dari Indonesia kemudian lari ke Karibia, dari Karibia lari ke Seychelles, dan Seychelles lari ke Rusia gitu, terkait dengan judi online di Rusia tadi. Oke. Tadi Pak Ivan juga mengatakan ada modus mengaburkan. Tadi dalam rilis PPATK disebutkan Pak ada modus penyamaran dana investasi ilegal Binomo ke balita. Ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, ada terkait dengan itu memang kita melihat pembelian aset yang menggunakan uang yang berasal dari kegiatan investasi ilegal ini dibelikan, salah satunya dari dibelikan aset berbentuk rumah. Dan rumah itu dibeli dengan menggunakan identitas anak di bawah umur. Jadi transfernya itu ke anak kecil ya. Jadi dia transfer penerima dari penjual rumah tadi adalah anak kecil di bawah umur. Baik,
Pak, dengan kemudian ditemukannya dari penelusuran dana ini ternyata adalah di Pulau Karibia begitu Pak. Kemudian apa langkah selanjutnya yang dilakukan dari PPATK dan juga pihak-pihak terkait lainnya Pak? Ya, sebenarnya kan yang ditemukan itu transaksinya tidak hanya dari Karibia ya, dari British Virgin Island, dari Seychelles, dari Karibia dan Singapura, Australia, Amerika gitu ya. Nah, PPATK terus berkomunikasi dengan PPATK negara setempat untuk kemudian melakukan penelusuran ya, penelusuran dan kita juga dalam konteks kerjasama antar PPATK itu kan sangat kuat ya dengan beberapa negara. Dan masing-masing negara akan melakukan upaya penegakan hukum terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK telah bergabung bersama kami di Prantadus hari ini.